Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana NPM 20141021. Terima kasih kepada Bapak Abdi Tanjung sebagai dosen mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Penyelenggara Asas Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat. Yang pertama, anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai instrumen-instrumen dari anti korupsi. Yang pertama, A. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun dalam pengertian arti sempit adalah pemerintah atau eksekutif. Penyelenggara negara meliputi A. Pejabat negara dan lembaga negara, B. Menteri, C. Gubernur, D. Hakim, E. Pejabat negara yang lain, misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati, atau wali kota. Yang F. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kegiatan dengan penyelenggaraan negara, misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Rektor Perguruan Tinggi. B. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, di mana dalam penjelasan disebut yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas asas kepentingan umum, di mana asas kepentingan umum ini yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. B. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara. C. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. D. Asas tertib penyelenggaraan negara, di mana asas ini adalah asas yang menjadikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. E. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Asas proporsionalitas. G. Asas akuntabilitas.
Yang C, hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh dari hak adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Sedangkan contoh dari kewajiban, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, membayar pajak dan retribusi, mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju. Pengawasan atau upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindakan pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan oleh lembaga masyarakat. Kedua, lembaga pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda, dan yang sebagainya. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh informasi, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perhatian pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang bekerja sama terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sekian persentase makalah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.